Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima uglik wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Al-ayat sadaqallahul azim, sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita haturkan pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih melembutkan hati kita. Allah masih meringankan langkah kita. Allah masih mudahkan segala urusan kita. Sehingga pada malam hari ini kita masih menyempatkan waktu untuk bisa bersama-sama sholat maghrib berjamaah. Dilanjutkan dengan kajian ba'da maghrib ini. Ini adalah ma'dubatullah, jamuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena rizki tidak selalu materi. Allah ringankan langkah menuju majlis ilmu, itu adalah nikmat Allah. Karena nggak semua orang bisa diberikan kesempatan yang sama dengan kita. Bapak-bapak yang hadir pada malam hari ini adalah dipilih oleh Allah untuk bisa duduk bersama kurang lebih setengah jam kita mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janji Allah ketika kita berkumpul dalam satu majlis, dibacakan ayat Al-Quran, diterangkan ayat Quran, maka nazalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Saya lihat wajah-wajah tenang di sini. Minimal hutang poho ya. Ini jaminan Allah, Allah kasih ketenangan ya, insyaallah. Karena yang kita cari itu adalah ketenangan. Karena banyak uang pun, banyak materi pun nggak jaminan bahagia kalau hatinya tidak tenang. Tapi kalau tenang hati, teboga duit liar oge sih. Jadi dua-duanya perlu, Pak ya. Baik, kajian pada malam ini saya akan coba kupas tentang bagaimana kita agar kuat ketika diuji Allah. Karena jamaah yang dirahmati Allah, ini rumus hidup, Pak. Bahwa hidup itu Allah akan uji kita. Sepanjang hidup kita, Allah akan terus turunkan ujian. Beres satu ujian, Allah ganti dengan ujian yang lain. Dan itu berlaku sepanjang hidup kita. Sampai kapan? Sampai Allah menjemput kita. Sampai ajal kita. Ya. Itu terus akan Allah uji. Karena dunia itu adalah darul imtihan. Ya. Tempat di mana kita akan diuji Allah.
Jadi jangan kaget kalau kita baru selesai ujian kok ada ujian lagi. Karena sepanjang hidup ya kita akan diuji. Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Mulk ini Allah jelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yang telah menjadikan siapa Allah kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Kenapa di ayat ini Allah sebutkan mati dulu baru kehidupan? Allah jadikan kematian, al-maut wal hayat, dan kehidupan. Maut dulu disebutkan, Pak. Kenapa tidak hidup dulu baru mati? Ini mati dulu baru hidup. Kita mati berapa kali, Pak? Mati berapa kali, Pak? 2 kali kita mati, Pak. Kapan? Nah, kalau sekarang kita hidup, mati. Itu mati kedua, Pak. Kapan mati yang pertama? Sebelum kita diciptakan. Sebelum kita diciptakan apa kita? Ya mati, bro. Maka mati, dihidupkan, dimatikan, dihidupkan lagi. Jadi mati kita 2 kali, hidup kita pun 2 kali. Kata siapa hidup kita sekali? Hidup kita 2 kali. Hidup yang pertama sekarang, dan hidup yang kedua nanti di akhirat. Maka oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, ketika kita diuji Allah, jangan selalu fokus pada ujiannya. Ini rumusnya, Pak. Kalau kita diuji Allah, jangan fokus pada ujiannya. Karena ujian yang Allah berikan nggak mungkin salah, Pak. Contoh kita nih ikut ujian dulu sekolah, atau masuk perguruan tinggi, atau ikut tes masuk kerja. Itu kalau kita gagal, Pak, yang salah itu soalnya apa jawabannya? Jawabannya. Soalnya pernah salah. Yang salah kita menjawab soal. Oleh karena itu, maka ketika kita diuji Allah, jangan fokus pada ujiannya. Tapi bagaimana kita mensikapi daripada ujian tersebut. Karena ujian Allah nggak pernah salah. Ya. Oleh karena itu, kalau kita diuji oleh Allah, apapun bentuk ujiannya, maka kita jangan berfokus pada ujiannya, tapi fokuslah pada sikap kita menghadapi ujian tersebut. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu pertanyaannya adalah apa bentuk ujian yang Allah berikan itu? Oh, tadi kan dunia tempat ujian. Setiap kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kecuali siapapun kita, apapun profesi kita, pasti kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya, apa nih bentuk ujian dari Allah itu? Allah sebutkan di ayat atau surah Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian. Di setiap yang hidup pasti mati. Ini rumus hidup, Pak. Siapapun yang hidup pasti akan mengalami kematian. Tinggal waktu saja. Waktu, kapan, di mana, dan sedang apa kira-kira itu. Saya sudah sampaikan beberapa di kajian sebelumnya, itu ada 3 rahasia kematian, ada rahasia waktu, ada rahasia tempat, dan ada rahasia sebab itu. Ya, maka setiap kita pasti mati, tinggal menunggu giliran, Pak. Ya, entah siapa dulu di antara kita. Saya sering melihat ketika pengajian
ada jamaah yang meninggal, Pak. Kalau ustadznya jarang, Pak. Kalau jamaah yang meninggal itu saya udah sering melihat. Ustadznya jarang. Ya, ustadz mah loba urusan, Pak. Saya sih berharap jangan cepet-cepet gitu, karena banyak urusan ya, urusan umat gitu ya. Nah, wa nabluukum bisyarri wal khair. Dan kami akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ujian yang Allah berikan kepada manusia di dunia hanya dua, tidak banyak. Bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan. Hanya itu, Pak. Sehebat apapun ujian, itu sebetulnya hanya dua. Keburukan dan kebaikan. Kita ini seringkali, Pak, menganggap bahwa ketika kita uji itu kalau dengan keburukan. Ya. Padahal ujian Allah itu tidak selalu sifatnya keburukan. Tapi kebaikan pun itu adalah ujian. Sakit, ujian. Sehat, ujian. Miskin, ujian. Kaya, ujian. Nganggur, ujian. Dulu saya punya komunitas, Pak. Komunitas pengangguran. Itu ngumpulnya di masjid, Pak. Jadi pada bapak-bapak yang nggak punya kerjaan, di rumah kayak orang ngantor, Pak. Pakai tas, ngumpul di masjid. Takut ketahuan tetangga bahwa kita tuh nganggur, Pak. Tiap hari ngumpul di situ, ngobrol ngalor ngidul. Tapi tiap bulan biasanya ada wisuda, Pak. Yang di wisuda itu yang keluar kemudian bekerja. Kita kan nggak mau kelihatan nganggur, Pak. Akhirnya ngumpul di situ. Sampai nunggu di wisuda gitu. Saya masih ingat betul tuh, ya Allah. Nah, nganggur ujian, bekerja juga ujian. Jomblo ujian. Udah menikah juga ujian. Masih staf biasa ujian. Sudah jadi pimpinan ujian. Hidup ujian, mati juga ujian. Jadi semua itu diuji oleh Allah. Dengan keburukan, dengan kebaikan. Cuma kita tadi itu selalu fokus kalau diuji itu, kalau kita merasa sedang diuji itu kalau kita dalam keadaan terpuruk gitu. Sementara ketika kita dapat anugerah Allah, kenikmatan Allah, kemudahan Allah, itu kita jarang merasakan kita tuh sedang diuji gitu. Padahal dua-duanya itu hakikatnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di ayat itu diakhiri wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, ketika ujian itu hanya dua jenis, keburukan dan kebaikan, maka pertanyaannya, bagaimana sikap kita ketika diuji oleh Allah itu? Ini kan yang penting itu. Ujiannya apapun lah, jangan jadi fokus lah. Mau diuji dengan keburukan kah? Mau diuji dengan kebaikan kah? Bukan itu fokus kita. Fokus kita adalah bagaimana sikap kita ketika diberikan ujian, baik ujian keburukan maupun ujian kebaikan. Lalu bagaimana Nabi mengajarkan kita ketika kita diuji dengan dua hal tersebut? Maka baginda Nabi Muhammad SAW itu pernah menyampaikan hadis, ajaban li amril mukmin. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman itu. Dan itu tidak akan mungkin terjadi kecuali hanya kepada orang mukmin. Orang munafik nggak mungkin. Orang kafir nggak mungkin. Orang syirik nggak mungkin. Yang bisa seperti ini tuh, sikap yang luar biasa, itu hanya terjadi pada orang beriman. Setiap urusannya tuh baik. Diuji dengan keburukan, baik.
diuji dengan kenikmatan, apalagi gitu. Ini hanya terjadi kepada orang beriman saja. Apa katanya? In asabatu sarra syakar. Kalau diuji dengan kebaikan, diuji dengan anugerah, diuji dengan kebaikan, diuji dengan kemudahan, kenikmatan, syakar, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak sikapnya itu. Ketika diuji dengan kebaikan, dengan kemudahan, itu bersyukur kepada Allah. Maka janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat Allah, aku akan tambah kenikmatan. Makanya saya bersyukur punya istri satu, Pak. La azidannakum. Allah tambah. Tambah berkahnya, ya. Tambah keturunannya. Bukan tambah jumlah, Pak. Ya. Tapi kalau nasi masih itu nggak apa-apa ya, Pak. Cuma sekarang tuh saya sudah agak ngeri, Pak. Kalau dengar-dengar poligami itu suka agak takut juga, Pak. Saya takut kalau poligami itu isinya panjang umur semua, Pak. Ya. Nikah 4 istri, panjang umur kabeh, Pak. Sampai nini. Urang geus aki-aki, ngasuh opat nini kabayang tuh, Pak. Mun akhirnya mah ngarora seh, Pak, ngasuh teh nya coba geus nini kabeh. Coba naik kursi roda kabeh berarti kakaretaan didodorong ku urang. Ngurus urang riweuh. Kamu ngurus nini Allah karim. Tak entonglah apalah, ya. Janganlah ya. Cukup satu saja. Satu di Bandung, satu di Garut, satu di ya. Karena berat, Pak ya. Berat. Saya suka bilang sama ibu-ibu, ibu jangan takut di poligami. Kalau nggak nasib di poligami, sakumah aduk-adukan salaknya yang kawin di mau. Bapak aduk-adukan yang kawin deh. Belum diizinkan oleh Allah, enggak. Maka la azidannakum. Kalau kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan kenikmatan itu. Ini janji Allah luar biasa. Makanya ujiannya tadi, Pak, kita itu sering kalau dikasih kemudahan, dikasih kesehatan, anak-anak soleh, ya, istri cantik memikat, ya, rumah bertingkat, mobil mengkilat, duit berlipat-lipat, sawah kebon mani marabat, lauk nating karo cepat, lolobana lauk sepat, istri muda yang solihat, semuanya ada. Iji kos nuwani wae obat. Ini sering lupa syukur itu pada Allah. Dan syukur itu ada 3 jenis. Satu, bersyukur dengan lisan. Setiap kali kita mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Kita mengucapkan bahwa segala puji itu adalah milik Allah. Ya, segala nikmat itu adalah milik Allah. Ya, kita nggak punya semua itu, maka kita bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah. Ya, mudah sebetulnya, tapi seringkali kita lupa gitu mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua, syukur dengan hati. Syukur dengan hati ini meyakini setiap nikmat itu datang dari Allah. Ini kan kadang-kadang seringkali kita merasa bahwa kalau kita dapat kenikmatan itu seringkali ini kan hasil kerja keras. Ini berarti ngeri, Pak. Nggak mengembalikan pada Allah. Padahal semua ini adalah hadza min fadli Rabbi. Ini adalah keutamaan dari Allah. Kita nggak punya apa-apa. Kalau hari ini kita digunakan karena Allah memudahkan kita. Kita kaya, Allah kayakin kita. Kita punya segalanya, itu karena Allah, bukan karena kita. Apa sih kekuatan kita? Nggak ada yang jago kita, Bapak. Ya, nggak ada yang jago. Siapa bilang yang jago laki-laki? Yang jago mah perempuan. Bawa 2 gunung aja biasa, lempeng jalan, Pak.
nggak pernah riweh begitu. Nah, jadi semua itu adalah karunia dari Allah. Makanya bersyukur itu mengembalikan ini adalah dari Allah Subhanahu. Yang ketiga, bersyukur dengan anggota badan. Apa itu? Mendayagunakan seluruh kenikmatan Allah itu sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Itu maksud bersyukur dengan. Jadi kan semua dari Allah, harta dari Allah, rezeki dari Allah, kemudahan dari Allah. Maka setiap kemudahan yang Allah berikan itu pergunakan sesuai dengan kehendak sang pemberi nikmat. Nih, kita dikasih handphone nih. Ya. Berarti kalau kita dikasih rezeki handphone, bagaimana kita mempergunakan handphone itu sesuai dengan kehendak Allah. Ya. Allah kan pengennya handphone itu sarana untuk beribadah. Ada aplikasi, contohnya baca Quran. Nah, tilawah Quran. Kan sekarang mudah, Pak. Nggak kemana-mana, nggak selalu bawa Quran. Oh, HP itu pagi ibadah nih. Buka Quran, kita baca. Itu maksud Allah tuh pengennya begitu. Bukan ninggalin tutup para ruguh begitu. Ya. Nah, ini kan seringkali ya, ada bapak-bapak suka agak nakal juga ya. Kamu sedang di mana? Lagi ngapain? Udah makan apa belum? Itu pada istri orang tuh. Nah, itu berarti nggak sesuai dengan kehendak Allah. Apapun kenikmatan yang Allah berikan, kita sesuai dengan kehendak Allah. Allah kasih harta lebih, kita infakkan. Allah kasih harta lebih, kita berbagi dengan sesama. Itulah sebetulnya hakikat daripada kita bersyukur kepada Allah. Ketika itu terjadi, maka Allah akan tambah. Jadi kalau kita dikasih nikmat tuh, pertanyaannya kita syukur nggak? Itu sebetulnya, Pak. Ya. Apapun bentuk kenikmatannya, kita syukur. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kan setiap detik itu kita kan dapat nikmat, Pak. Mata bisa mengedip, ya, bisa melihat. Bayangkan 3 menit saja kita nggak mengedip, perihnya luar biasa, Pak. Ngedip gratis, bernafas, ya. Kemudian tangan bisa bergerak, ya. Semua itu dapat nikmat. Masuk rumah sakit kan, jangan-jangan dioperasi, kita nggak bisa kentut aja, aduh kabebeng luar biasa. Ngeri luar biasa, Pak. Ini semua nikmat Allah. Maka pertanyaannya, ketika kita diuji dengan kemudahan, kenikmatan, ya, kebahagiaan, kita tuh bersyukur nggak? Itu yang Allah lihat. Nah, kita akan jadi orang yang terbaik manakala kita sering tadi diuji dengan kenikmatan, maka kita bersyukur. Bukan sebaliknya, diuji dengan semua yang ada, diberikan kekuasaan, diberikan nikmat yang banyak, malah kufur kepada Allah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu kufur, siksaku amat pedih. Lihat siapa? Fir'aun. Fir'aun itu bagaimana Allah kasih kekuasaan luar biasa. Ya, raja yang hebat. Kebayang, Pak? Di zaman Fir'aun yang saat ini tidak semodern sekarang bisa bikin apa? Piramid. Saat itu luar biasa. Jadi kalau hanya infrastruktur, Fir'aun udah dimulai, Pak. Kalau kerja Fir'aun udah mulai, Pak. Iyalah. Kan Fir'aun apa? Ditenggelamkan, Pak. Karena tadi kerjanya nggak pakai konsep kali. Karena sombong kepada Allah, mengatakan ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Saking sombongnya Fir'aun, dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan. Makanya orang mukmin nggak ada satupun di dunia ini, Pak, yang memberi nama anaknya dengan Fir'aun. Pak, anak bapak siapa namanya? Asep. Asep apa? Asep Fir'aun. Oh, Pak. Saking nama yang sangat ngeri gitu. Nah, itu kan diberikan kekuasaan, malah ingkar kepada, tidak bersyukur kepada Allah, tenggelamkan. Saya sering kajian dengan ibu-ibu, sering ada keluhan dari ibu-ibu, Pak. Suami saya galak, suami saya tuh
nggak pernah sayang sama saya, menelantarkan saya. Oke lah, materi mah dipenuhi, tapi galaknya luar biasa. Kalau pulang, bukan assalamualaikum najong panto, najong tarik ting jempol nyelap di panto. Bu, saya tanya aja Pak, Bu, kira-kira galaknya suami ibu sama dengan Firaun nggak? Enggak. Wah, itu sabar. Kalau galaknya suami ibu seperti Firaun, baru ibu boleh minta cerai kata saya. Kalau masih di bawah, kamu jauhkan rumah, jangan. Sebab Siti, istrinya Firaun siapa Pak? Asia. Tapi kalau nggak tahu, Bu Aun saja. Bu Aun. Asia itu nggak pernah Pak, segalak-galaknya Firaun, juga pernah minta cerai sama Firaun. Asia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kekuatan kepadaku, bangunkan aku istana di surga. Doanya begitu. Nggak pernah menjelek-jelekan dalam doanya Firaun. Itu pernah disebakin Firaun Pak. Tapi sabarnya siapa? Asia. Kemudian Allah tenggelamkan Firaun. Saya sampaikan kepada ibu, Bu, kalau ibu sabar, nanti suami ibu ditenggelamkan oleh Allah. Tungguan saat ditenggelamkan. Pokoknya lu bedegong mah ditenggelamkan ku Allah. Tunggu saja. Jangan minta cerai. Ya. Nah, jamaah yang dirahmatkan. Maka Allah hancurkan orang-orang yang kufur. Ya, kenikmatan luar biasa. Tapi nggak disyukuri, Allah hancurkan. Satu, sikap kita ketika diuji dengan kenikmatan apapun bentuknya. Sesunda nanti, sok silih sangka gitu. Ngeunah mah jadi dokter gitu. Cuk nulain dokter. Naon ngeunahna jadi dokter? Ngeunahna jadi dokter mah Allah nyageun. Kan dokter nu menang duitna. Betul Pak? Nu jageurkeun makanan Allah. Tapi nu menang duitna dokter. Bapak pernah ke berobat? Dok, saya nggak akan bayar dulu. Nanti nunggu sembuh. Mau sembuh saya bayar, nanti mau kan bisa gitu. Cager tuh cager bayar. Jadi hanya jadi dokter gitu. Allah yang menyembuhkan, dokter yang dapat uang. Kata dokter, nungunah sama tukang dagang. Tukang dagang mah duit teh ulah poe aya. Pada cek tukang dagang, kamu dagang nanti anu di pasar gitu ya, berangkat malam, kadang-kadang pulangnya jam berapa gitu ya. Indit butuh, teh indit tunduh gitu kan. Indit tunduh, teh indit butuh gitu ya. Nggak enak jadi pedagang, cek pedagang tuh. Cek tukang dagang, nun ama jadi ustaz. Tapi kan ustaz, cek ustaz ini, nun anak ustaz naon. Sajam cair cek gitu. Sajam cair. Dipikir-pikir, oh gitu. Nu kadua cenah ngeunahna jadi ustaz mah. Tara dianyut. Amung kada kae ulah dianyut ya. Tara dianyut. Pernah Pak Ustaz, punten tak sasi payun eueuh selalu. Nu kadilu Pak. Tara mulangan. Tok. Amung Pak. Untung dari tukang aqua abis matain. Uang pas saja. Allahu Akbar. Bener heureuy Pak ya. Jadi ulah dianggap heureuy gitu. Jadi kita ini sering sangka begitu. Kayaknya enak begini, padahal semuanya itu adalah ujian. Semuanya adalah ujian. Satu itu. Yang kedua jamaah yang dirahmati Allah, ujian itu dalam bentuk keburukan. Bisyarri dengan keburukan. Nah, maka bagaimana sikap kita ketika Allah uji dalam bentuk keburukan? Ya, wa in asabatu dharra sabar. Kalau kita diuji dengan keburukan, maka sikap kita adalah bersabar. Ada ibu-ibu konsultasi kepada saya tentang rumitnya rumah tangganya. Rumit banget Pak. Apa kata saya? Ibu yang sabar. Ustaz mah bosen lu sabar. Jawaban atas sabar. Emang gampang sabar teh gitu Pak. Coba Ustaz aja ngerasakan. Jadi gitu, jadi balik kamu gitu. Oh, kok ibu teh konsultasi ke saya kasih jawaban, ibu malah marah-marah kepada saya gitu.
Bu, kalau sabar itu mudah, semua orang bisa masuk surga, Pak. Karena sabar itu tidak mudah, maka hanya pilihan manusia yang dipilih oleh Allah, ya, yang bisa lulus begitu. Ya, makanya ini yang sering kali kita merasa, ya Allah, kenapa ujian hidupku lebih berat begitu? Kunaon teu tatangga kan siga urang gitu kadang-kadang. Taunya bahkan gitu Pak temen. Udah saya teh sholat osok, ngadua mah, tiap hari ngadua. Rizki teh seret. Nah, itu tangan utara sholat hiji gugurin palak. Astagfirullahaladzim. Ujian teh begitu ya. Kita sering kali menyalahkan sholat akhirnya mah. Gunana sholat teh urang. Sholat unggal poe teh berizki seret wae. Hati-hati. Hati-hati. Maka ketika diuji dengan keburukan, apapun bentuknya, ya, mungkin saya yakin di sini, bapak-bapak yang hadir di sini, ada yang diuji dengan kesenangan, ada yang sedang naik jabatannya, ada yang proyeknya bagus gitu ya, sukses anaknya di wisuda S3, diuji itu. Pertanyaannya, sabar nggak dengan ujian? Dan barangkali ada di antara kita pun yang diuji saat ini dengan keburukan, dengan kemalangan, dengan kenestapaan, dengan hiruk pikuk, ya Allah, begini amat begitu. Ini kita diuji dengan keburukan. Pertanyaannya, sabar nggak kita dengan ujian Allah? Maka Imam Al-Ghazali membagi sabar itu ke dalam 3. 1, sabar ketika beribadah. Ibadah itu perlu dengan kesabaran. Ini kita duduk di sini Pak, kurang lebih setengah jam, beratnya luar biasa. Ya, beratnya luar biasa. Ya, kayak nunggu senyang hunjarnya, kayak nunggu sila, standar hiji, standar 2, bujur tegarete, gus pindah kan itu, itu ujian. Pak, makanya dengerin kajian tuh pahalanya besar. Rek gede kumaha, dangdut mah bisa goyang Pak. Bapak nonton dangdut nih, bisa goyang atuh gitu. Dan ngaji mah, ya Allah, la yahya wa la yamut, hirup henteu paeh henteu, celak kicep. Makanya pahalanya besar gitu. Itu bisa goyang, itu bisa kumu. Nah inilah, ini ujian. Ketika beribadah, apapun bentuknya, kita tilawah, susah minta ampun. Ramadan bisa 1 kali hatam, 2 kali, bahkan 3 kali, bahkan ada yang sampai lebih. Ringan kalau bulan Ramadan. Kenapa bulan selain itu sibuknya luar biasa? Kadang-kadang kita berangkat pagi, pulang sore, gak sempat tilawah Quran. Berat. Memang ujian. Kadang-kadang ada sempat Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, ayah telepon, Shadaqallahul Azim, eleh gitu ya. Loba gogodan ya. Nah ini Pak, kita diuji oleh Allah. Ya. Ujian karena ibadah, ya. Nah ke masjid itu Pak, beratnya luar biasa. Ke masjid itu, bagi orang yang nggak pernah, bagi orang yang nggak biasa ke masjid, beratnya luar biasa. Kita lihat, kita bersaksi Pak, berapa tiap hari yang ke Al-Jabar, dari mana-mana. Ternyata mereka jamaah selfie. Saya kan ada jadwal tuh sama pangersa di sana. Pinu pas kajian mah kemana? Kurkaryo. Tanya luar biasa. Nah itu Pak, beratnya luar biasa. Nah maka Pak, berapa menit lagi? 3 menit. Sebagai kesimpulan, apa yang Allah inginkan dari semua ujian itu? Ujian kebaikan atau ujian keburukan? Wa ilaina turja'un. Agar kita kembali kepada Allah. Jadi keinginan Allah dengan ujian itu, apapun bentuknya, baik keburukan atau kebaikan, Allah ingin kita tuh kembali kepada Allah. Barangkali selama hidup ini kita jauh dengan Allah.
Kita seringkali melupakan Allah. Allah ingin kita tuh datang kepada Allah, memohon kepada Allah. Kalau masih sempat sholat, sholat. Kalau sempat tilawah Quran, tilawah. Kalau kita diuji dengan keburukan, kita masih bisa sujud dengan lama. Kita bisa meneteskan air mata. Kita masih bisa tilawah dengan penuh kesungguhan. Itulah nikmat Allah Subhanahu. Makanya kalau kita masih bisa sholat di belakang imam, sholatlah sebelum kelak disolatkan di depan imam. Kan banyak Pak orang yang sepanjang hidup gak bisa melangkah ke masjid, liwat ke masjid, apalin jalan. Saya pernah mengusulkan nanti ada ojek khusus ke masjid. Dah rese, liwat. Kerja mah jarak 50 kilo sampai keluar negeri nyampe kerja mah ke masjid itu sampai. Kalau kita masih sempat sholat ke masjid di depan imam, sholat sebelum nanti kelak kita disolatkan di depan imam. Kurma kakarak teh bedegong saya tahu sholat yang di hadapan imam. Allahu Akbar. Kalau kita masih sempat tilawah Quran, bacalah Al-Quran sebelum kelak Al-Quran dibacakan di hadapan kita ketika tubuh kita kaku. Maka bacalah Quran. Setiap huruf Allah berikan 10 kebaikan. Masya Allah. Kalau kita masih bisa sholat di masjid, Pak, sholatlah di masjid sebelum kelak kita digotong, kita dipaksa datang ke masjid. Sampai karpet aja bilang, Kang, kamana wae. Kamana wae cek karpet. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Karim. Makanya sebelum itu terjadi, kalau kita masih bisa sedekah, sedekahlah. Demi Allah, Pak. Kelak di hari kiamat akan banyak orang yang ketika diwafatkan akan minta kembali, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Aku pengen sedekah. Ada satu hari di mana kelak, Pak, orang sudah tidak membutuhkan sedekah kita. Ini pertanda sinah eureun. Itu, Pak. Jadi kesimpulannya Allah uji kita satu agar kita menjadi manusia terbaik. Jadi kita berlomba-lomba. Yang kedua, nah bedanya, Pak, mohon maaf. Ini seringkali kita sering salah. Ada fastabiqul khairat. Kalau fastabiqul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan dengan non-muslim. Ya, dengan non-muslim. Kalau kita sesama muslim, itu ta'awun namanya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi bukan fastabiqul khairat. Kalau fastabiqul kan saingan. Kita bersaing dengan saudara kita. Jangan, Pak. Kalau dengan sesama muslimah, ta'awun, saling bantu. Pak, ayo ke masjid. Kita itu saling bantu, ayo ajak gitu. Bukan bersaing untuk kebaikan, tapi menolong gitu. Ajak sholat. Pak, sholat yuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Ulah pakai dalil, ulah. Beres dalil geus eueuh jelema. Ya, Pak ya. Ini yang kedua adalah Allah ingin agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, nampaknya waktu kita cukup. Mudah-mudahan ini pengingat khusus buat saya dan juga untuk kita semua. Karena ujian terus, Pak, sampai kita wafat akan diuji. Maka ketika kita diuji, baik dengan keburukan maupun kebaikan, dua sikapnya. Satu, bersyukur ketika dikasih nikmat. Yang kedua, bersabar ketika diuji dengan keburukan. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama tutup dengan doa tutup majlis. Maka sesarengan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.